Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Ustaz Samsul Arifin dari Itaewon, juga yang saya hormati segenap jajaran Dewan Syuro Masjid Abdurrahman bin Auf, juga yang saya hormati Kang Arif selaku Amir Maba, serta yang saya hormati jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf. Sebelum mengawali acara di malam ini, marilah kita buka acara ini dengan umul kitab Ibtigha'u mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Ismail. Kepada Mas Ismail waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun kepada Mas Ismail yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Puncak acara yang ketiga yaitu sepatah kata
yang akan disampaikan oleh Kang Arif selaku Amir Masjid Abdurrahman Pinto. Kepadanya saya persilakan, monggo. Ono le itu 6. Oke nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siarannya. Puji syukur adalah Allah Subhanahu wa taala yang dia malam ini kita masih diberikan kesehatan, iman, dan walafiat yang bisa kita berkumpul di sini untuk dalam rangka memberikan doa semangat dan ibaratnya spirit untuk saudara kita, kawan kita yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji tahun ini dan berangkat ke Masjidil Haram. Semoga harapan saya teman-teman juga sekalian jamaah masjid yang bersama Tanya nggak tahu. Masih ngurus sih. yang kiranya menitipkan doa kepada teman-teman kawan-kawan kita yang berangkat haji tahun ini. Jadi kita cuma kiranya bisa mendoakan kita semua yang belum bisa berangkat. Insya Allah kita semua punya niat untuk melaksanakan ibadah haji entah itu kapan, dan insya Allah Allah akan memberikan tempatnya dengan perantara mungkin teman-teman kita yang berangkat berhaji. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran kita juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan yang diakhirkan. Teman-teman, tahun ini teman kita 7 orang, insyaAllah alhamdulillah dari Timur yang akan menunaikan ibadah haji. Curang. Dua orang itu suami istri, alhamdulillah, insyaallah. Dan yang satu sudah berangkat dan berangkat haji tahun ini, insyaallah. Jujur mungkin saya pribadi dan juga teman-teman yang belum berangkat kiranya apa ya, ada gak sih rasa iri gitu ya? Pasti ya rasa iri ya. Jadi kok bisa kita kok nggak bisa ya? Mungkin tergantung dari apa niat kita awal. Namun dengan kita berkumpul di masjid dengan mendengar kabar teman bisa pergi haji, semoga niat kita yang mungkin kurang bersemangat tahun-tahun lalu, insyaallah tahun ini kita niatkan ya teman-teman ya. Nah itu kapan? Mungkin kita niat di Korea, berangkatnya bisa di Indonesia gitu ya. Kalau kita niat di Korea, bisa berangkat di Korea juga, insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin dengan bantuan perantara teman-teman nanti yang 7 orang ini, mungkin tahun depan 2-3 kali lipat ya teman-teman, insyaallah 14 orang atau mungkin lebih ya, insyaallah Pintu. Mungkin harapan saya itu aja pada teman-teman yang berangkat, bisa mendoakan kami yang di sini untuk bisa berangkat, dan terutama pergi haji itu intinya kan apa ya, ibadah panggilan Allah. Ibadah panggilan Allah itu kesana itu apa ya, kalau menurut saya itu justru malah memakmurkan masjid kan ibaratnya, memakmurkan Masjidil Haram yang kembali ke tanah air. Harapan saya justru malah lebih meningkat dengan tiris teman-teman Timur. Jadi apa ya, ibaratnya menambah semangat untuk melakukan masjid. Bukan bisa teman-teman insyaallah ya, dengan yang kita pergi haji insyaallah kita juga
yang niat melakukan masjid kita sendiri bilang lebih mau, terutama nanti pas pulang masjid kita di kampung masing-masing. Itu aja yang bisa saya harapkan. Semoga teman-teman yang berangkat tahun ini bisa selamat sampai tujuan, sehat walafiat, dan kembali ke sini mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur itu pahalanya, ganjarannya kalian adalah surganya Allah. Insyaallah. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Arif selaku Amir Masjid Abdurrahman bin Auf diaturkan banyak terima kasih. Masih dalam tasyakuran oleh Matus Safar yang insya Allah berangkat tanggal 21 Agustus ini. Yang pertama yaitu Kang Haji Miftahudin beserta istri. Nomor 2 Kang Zenuri beserta istri. Yang nomor 3 Kang Yusron. Yang selanjutnya Kang Trianto. Dan yang terakhir Kang Adi. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Menginjak acara yang nomor 4 yaitu sepatah kata dari calon jamaah haji yang akan diwakilkan oleh Mas Haji Miftahudin. Kepada waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang sama-sama dan saling kita hormati dan kita muliakan yang pertama Ustaz Haji Arifin yang alhamdulillah pada malam hari ini kerso hadir rawuh di tengah bersama-sama kita dalam kesibukan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan, kesehatan kepada keluarga dan kepada keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati Amir Masjid Abdurrahman bin Auf, segenap keluarga besar, pengurus, bapak, dan juga para jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang mana yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan semuanya dicatat oleh Allah dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mewakili teman-teman yang insya Allah akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Insya Allah Senin besok kita akan berangkat, yang mana tahun ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu cuma seseorang dari maba, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan yang lebih. Mudah-mudahan harapan kami juga harapan dari kedua tadi Amir tahun depan insya Allah dari Info
calon jamaah haji akan semakin bertambah. Amin. Amin. Intinya dari kami yang insya Allah akan berangkat adalah bukan orang-orang yang lagi banyak uang atau lagi omber bahasanya, tapi kita lagi belajar sebagai hamba dan wujud pengabdian, sebagai hamba dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi salah satu ayat dalam Al-Quran disampaikan oleh saudara kita Ismail. Dalam Al-Quran diterangkan manis tatoma itu bagi kadue wong kang mampu. Nah, kalau saya menafsirkan kalau di Korea pergi haji bagi yang mampu, insya Allah semua mampu. Tinggal mau atau tidak. Nah, kita yang akan berangkat itu insya Allah itu lagi belajar menomorduakan urusan duniawi, menomorsatukan urusan kita setelah hidup di dunia, urusan akhirat. Jadi bagi teman-teman yang sekarang hatinya kosong, pembicaranya kosong, monggo sareng-sareng diniatkan dari sekarang ada balance keseimbangan. Nawa itu panjenengan ke Korea yang dulu hanya mencari sangu urusan dunia, tapi sekarang ada pergeseran, bukan hanya urusan kita sangu nanti pulang di Indonesia, juga kita lagi mencari bekal sangu untuk kita pulang ke akhirat. Jadi syaratnya harus bisa menomorduakan urusan dunia, dinomorsatukan urusan akhirat. Insya Allah nanti kami bersama teman-teman juga akan mendoakan panjenengan semuanya, mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu belum aktif di masjid bisa aktif di masjid, setelah aktif di masjid syukur insya Allah bisa memakmurkan Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir, yaitu tausiah dalam rangka Walimatus Safar yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Haji Samsul Arifin dari Itaewon, dan dilanjutkan doa penutup. Sebelum saya mengakhiri dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Al-Ustadz Samsul Arifin dari Itaewon, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina maulana Muhammad amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من
ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulul albab. Shadaqallahul adzim. Kalimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa meluangkan waktu kita hadir di salah satu rumah Allah ini, yaitu Masjid Abdul Rahman bin Auf. Semoga kedatangan antum di sini, luangnya waktu antum yang dibuat di sini mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mungkin setahun yang lalu saya datang ke sini. Ini tahun kedua, kalau nggak menginjak tahun ketiga. Masjid Abdul Rahman bin Auf ini jamaahnya banyak banget di tahun itu. Tapi ini saya hitung 30 nggak sampai hari ini. Walau alam hari-hari sebelumnya semoga banyak dan kedepannya semoga lebih banyak lagi. Tentunya itu adalah PR kita bersama agar mengajak saudara-saudara, bukan tugas daripada pengurus dan dewan syuro, tapi tugas kita sama muslim untuk mengingatkan saudara kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memakmurkan masjidnya. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ingin bahagia, ingin sukses baik dunianya, ingin sukses baik akhiratnya, maka harus mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang duduk di sini, yang hadir tempat ini telah bersama dengan rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati segenap dewan syuro, pengurus, calon jamaah haji, dan teman-teman yang hadir di tempat ini. Intinya pada malam hari ini kita sedang mengadakan kajian atau mendoakan dan mengingatkan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Di dalam rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Qamis shalah, ita'i zakat, shaum Ramadan, wa hajjul bait. Jadi yang terakhir ini adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu merupakan ibadah yang berbeda dengan rukun Islam yang lainnya. Berbeda juga dengan sholat, berbeda juga dengan puasa, berbeda juga dengan zakat. Kenapa? Kalau sholat, kapan waktunya ada, dimanapun kita berada, kita wajib sholat. Kalau puasa, sudah masuk bulan Ramadan, mau antum tinggal di Korea, mau antum tinggal di Taiwan, mau antum tinggal di Indonesia, di Saudi Arabia, sebagainya, waktu Ramadan antum tetap harus melaksanakan puasa. Tetapi kalau ibadah haji, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nggak bisa berhaji di bulan Muharram, nggak bisa berhaji di bulan yang lain, kecuali antum boleh pergi di bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi di bulan Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Tsani antum nggak boleh pergi berniat melaksanakan ibadah haji. Tapi kapan diperbolehkannya perginya tersebut? Boleh dari bulan Syawal, boleh dari bulan Dzulqa'dah, boleh dari pada bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaan ibadah hajinya itu ditetapkan pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 selesai. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang istimewa.
semua rangkaian daripada syahadatain, daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, semuanya berada di dalam ibadah haji, dituang dalam ibadah haji. Sehingga ibadah haji tersebutlah ibadah yang ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa antum ngadain ibadah haji sendiri di sini. Ibadah haji di Korea gak bisa. Jadi ibadah hajinya harus di Saudi Arabia. Dan itu pun ditentuin. Di mana tempatnya? Yaitu di Masy'aril Haram. Jadi ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, kemudian di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Di luar itu nggak boleh. Makanya haji itu spesial. Kemudian miqatnya, istilahnya dalam miqatnya. Ada miqat zamani, yaitu waktu yang saya sebutkan tadi. Antum boleh berniat ibadah haji itu miqat zamaninya dari bulan Syawal kemarin, dari bulan Dzul Qa'dah, dari bulan Dzul Hijjah. Kemudian miqat makaninya, ada tempat batas tertentu di mana antum boleh berniat di situ. Di Dzulhulaifah, di Ji'rana, di Yalamlam, di Masjid Aisyah, atau di Tan'im. Itu adalah tempat-tempat tertentu antum diperbolehkan berniat dari ihram. Maka haji ini adalah ibadah haji ini adalah ibadah yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata baginda Rasulullah, balasannya al-hajj mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Karena semuanya dilakukan di situ. Jadi orang beribadah haji tersebut, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah niatnya. Ada orang yang sudah bolak-balik Korea, ada orang mungkin yang sudah pergi kemana gitu kan, sudah wisata kemana, tapi kalau nggak ada niat nggak sampai juga ke Mekah, nggak sampai juga melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang pernah misalkan ke Roma, ada orang yang misalkan pernah ke Amerika dan sebagainya, tapi nggak sampai tuh ke Saudi Arabia, dilewati doang. Karena apa? Nggak ada niat. Uang ada, belum tentu umur ada. Umur ada, belum tentu uang ada. Misalkan antum dijanjiin, saya tahun depan saja, atau saya kalau sudah pulang, bisa jadi pulang langsung kontraknya habis, kontrak di dunianya. Jadi kontrak sama Allahnya udah habis. Jadi antum pulang, uang habis, umur habis. Jadi kenapa kita nggak boleh menunda-nunda? Ta'ajjalu, kata Rasulullah, bersegeralah. Jadi kita itu diperintahkan untuk bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk sholat, puasa, zakat maupun ibadah haji. Maka al-haji asyhurun ma'lumat, haji itu adalah ditentukan bulan-bulannya. Dan barang siapa yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji, fala rafata, maka janganlah berkata rafat, berkata porno. Nah, di dalam puasa kita pun nggak boleh berkata rafat. Maka di dalam haji pun yang dilakuin di dalam bulan puasa dilakuin juga di dalam ibadah haji. Wala fusuqa, tidak bermaksiat, nggak boleh bermaksiat. Antum ketika sholat, kalau sholatnya ini sempurna, kualitas sholatnya benar, maka tanha anil fahsya wal munkar. Maka di dalam ibadah haji harus ditinggali juga fahsya wal munkar. Wala jidal fil haji, dan jangan saling bertikai ketika ibadah haji. Jadi baik suami istri, nanti
suami istri godanya banyak banget kalau haji. Karena satu pasang tapi beda pikiran. Maka ketika ibadah haji dari sekarang adanya walimatus safar ini adalah nasihat bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji agar hajinya sempurna. Gak boleh jidal, gak boleh patuh. Gak tahu masalah haji, masalah hukum, tanya kepada ahlinya yang di situ memimpin ibadah haji. Jadi niatnya yang pertama yang harus dipersiapkan adalah niatnya. Jadi bukan ingin ibadah haji itu, bukan ingin nanti pulang dipanggil Pak Haji, bukan nanti pulang dipanggil Mas Haji atau dipanggil Kang Haji. Jadi memang tujuannya pulang ibadah haji tersebut memang tujuannya untuk menjalankan perintah Allah. Ingin kita ini menjadi seorang yang soleh ketika di umur muda, itu tujuannya. Yang hanya mendapatkan balasan yang mabrur. Mabrur itu berasal dari kata birrun, selalu berbuat baik. Setelah ibadah haji, ibadahnya selalu meningkat, kebaikannya selalu meningkat. Yang awalnya berkata-kata jorok, setelah ibadah haji mabrur birrun, katakannya selalu kata-kata yang baik. Yang dulu jarang berinfak bersedekah, setelah berhaji rajin bersedekah. Jadi umurnya, waktunya digunakan untuk perkara yang baik sehingga dia mendapat fitrah mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum enggak diganti haji mabrur pun, misalnya diganti ini namanya. Diganti haji mabrur. Kalau antum berbuat birrun setiap hari, maka antum mendapat fitrah mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu yang pertama yang harus dipersiapkan oleh kita adalah niat yang benar-benar tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah persiapan rohaninya. Jadi setelah niat, kita persiapan rohaninya harus benar-benar dipersiapkan. Salah satunya adalah bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian sabar dalam menerima atau menjalani musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah haji? Sudah selesai. Jadi sampai isya. Dilanjut ya. Kemudian rohaninya yang bersabar tadi, antum harus benar-benar sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu malas, berat dan sebagainya, harus bersabar. Di Arab Saudi beda dengan di Korea. Kalau di Korea pelayanan serba cepat, transportasi enak dan sebagainya. Kalau di Saudi tidak demikian. Maka Allah perintahkan kita harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan terhadap Allah kita perbaiki, hubungan terhadap sesama kita perbaiki. Di bulan Ramadan kita nggak boleh mengumpat, kita nggak boleh merasani kancane. Ketika haji pun kita juga nggak boleh. Terus habis haji ngelakuin lagi, berarti bukan haji mabrur. Yang dikatakan haji mabrur itu perbuatan sebelum haji yang buruk-buruk semuanya ditinggalin. Yang awalnya kalau dipanggil adzan nggak segera sholat, maka setelah haji dia bersegera dalam menjalankan sholat. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab.
Sesungguhnya orang-orang yang menjalankan apa yang diberikan kesabaran, mempunyai sifat sabar, maka mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Jadi enggak ada bilangannya itu berlipat gitu. Bagi orang yang bersabar, apalagi antum melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal takwa. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam taat terhadap perintah Allah dan Rasulullah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan menghindari dari sifat tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Misalkan jenengan yang haji ini sama temannya diajak untuk memusuhi temannya. Ojo barang itu, jangan sama itu. Kita bareng grup aja sendiri. Biarin dia tersesat gitu. Enggak boleh. Jadi yang berikutnya yaitu harus tolong menolong. Yang berikutnya uangnya harus halal. Jadi bersiapin itu bukan ada uangnya aja. Jadi uangnya harus halal. Ibarat antum mencuci pakaian, dibilas airnya bukan dengan air yang kotor, tapi harus dengan air yang jernih. Yang berikutnya adalah tasfiyatun nafsi, penyucian jiwa. Jadi antum lebih banyak merenung, lebih banyak bertafakkur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haji jadikan sebagai riyadhah, latihan untuk memperbaiki diri. Dijadikan sebagai mujahadah. Antum harus mempunyai azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk merubah diri menjadi lebih baik. Karena haji itu yang wajib cuma sekali. Maka antum ketika beribadah haji harus totalitas benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah ilmu tentang ibadah haji. Jangan antum ibadah haji terus pokoknya aku melu. Pokoknya melu sopo. Tapi nggak ngerti hukum-hukumnya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang dilanggar, yang harusnya antum membayar dam, maka antum nggak bayar. Sehingga pas sampai Korea atau sampai Indonesia ada dari pengajar, oh iya ini, pas saya dulu melaksanakan haji ini ada yang dilanggar. Gimana mau balik lagi, masanya sudah lewat. Maka ilmunya benar-benar harus matang. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu itu zong. Jadi harus ibadah plus ilmu. Karena di dalam Islam ilmu itu adalah merupakan bagian daripada agama. Maka antum yang harus benar-benar diperhatikan adalah tentang ilmu hajinya. Yang berikutnya persiapannya adalah membereskan utang piutang. Jadi kalau antum punya hutang, beresin dulu. Yang punya hutang ke maba, operasi maba, beresin. Jangan sampai punya hutang belum diberesin atau belum akad atau belum lapor, antum tiba-tiba haji. Kenapa? Khawatir di sana kita meninggal. Yang berikutnya adalah bekal untuk keluarga. Nah, kalau antum yang bujangan atau yang istrinya di Indonesia, bekali keluarganya. Kemudian yang berikutnya berwasiat sebelum berangkat. Dan Baihaqi berwasiat dulu. Berwasiat. Benar. Jadi harga saya berapa? Piutang saya berapa, uang di bank saya berapa. Jadi kalau meninggal nanti jelas uangnya, benar nggak? Kenapa dianjurkan berwasiat? Kan enak kalau kita mati dalam keadaan berhaji. Aduh belum nikah Pak Ustaz, jangan enak gitu. Enak mati dalam berhaji tersebut.
matinya dalam keadaan syahid fisabilillah. Maka dari itu yang punya istri juga berwasiat, yang belum punya istri juga berwasiat. Kemudian tadi disebutkan bahwasannya semoga kita nanti juga mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ngikutin teman-teman yang haji. Kapan panggilannya? Di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adzin finnasi bil haji, serulah mereka yaitu manusia untuk melaksanakan ibadah haji, dan supaya mereka datang berjalan kaki, ada yang datang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan mereka ada yang mengendarai unta-unta yang kurus. Artinya apa? Diibaratkan unta-unta yang kurus di sini. Dulu Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyeru kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi udah dipanggil gitu. Antum salah kalau bilang nggak dipanggil oleh Allah itu salah. Karena di Al-Quran udah jelas di dalam surah Ibrahim kalau nggak salah ayat 27, wa'adzin finnas, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan nunggu didoain. Tinggal antum mau daftar enggak? Tinggal antum mau haji enggak? Karena apa? Panggilannya udah lama. 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu turun. Itu udah dipanggil oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, wa'adzin. Kayak antum adzan tuh, Allahu Akbar, Allah. Itu kan panggilan untuk menghadap Allah. Haji pun juga sama. Wa'adzin finnasi. Jadi serulah manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'ti min kulli fajjin amik, ada yang datang dari segenap penjuru. Jadi bukan untuk orang Arab saja, bukan orang yang berada di Jazirah Arab saja, di seluruh penjuru dunia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melaksanakan ibadah haji. Nah tinggal kita ini mau daftar enggak? Kayak antum nih, ada lowongan ke Korea, ada ujian IPS IRT. Nah antum ini mau daftar enggak? Enggak mungkin antum ujuk-ujuk datang ke Korea dapat visa E9 sebelum antum mendaftar. Panggilannya apa? Udah terpampang pengumuman dibuka lowongan ke Korea. Gak mungkin nanti ujuk-ujuk datang, nunggu dipanggil dah sampai kiamat itu gak ada yang manggil. Kalau gak mendaftarkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji. Nah tinggal kita ini mendahulukan yang mana? Mendahulukan yang wajib atau yang mubah? Atau yang gak wajib sama sekali? Kalau haji itu bagian daripada rukun Islam yang harus disempurnakan bagi yang mampu. Nah jangan antum merasa nggak mampu, nanti oleh Allah dijadikan orang yang nggak mampu beneran. Walaupun hartanya banyak tapi miskin aja hatinya, nggak pernah merasakan punya uang. Tetapi kalau antum sudah mendaftar kaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membahayakan hati kita. Tahun berapa haji diperintahkan ibadah haji itu? Ibadah haji itu datang perintahnya pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah 6 tahun kemudian baru ada perintah ibadah haji. Rasulullah ada perintah, hatinya menggebu-gebu ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi berbeda kondisinya. Waktu itu Rasulullah sulit masuk ke Mekah. Sampai di bulan ke-8 Hijriah Rasulullah negosiasi dan sebagainya tidak bisa, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah sudah mau sampai ke Mekah dihadang oleh orang kafir, disuruh kembali
semua orang sudah pakaian ihram disuruh kembali. Mungkin kalau kita sudah berperang, karena sahabat Rasulullah udah ya Rasul, kalau mau perang saja. Karena ini kita ini dihadang untuk beribadah. Akhirnya Rasulullah mendapat wahyu melalui malaikat Jibril agar mundur. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Baru tahun berikutnya Rasulullah mengirimkan delegasi, yaitu Abu Bakar, dan Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-13 Hijriah. Yang 9 itu Abu Bakar. Nah, ketika 13 Hijriah baru Rasulullah ke sana. Kenapa Rasulullah tidak langsung dibersihin dulu tuh Masjidil Haram daripada berhala. Jadi tantangan kalau Rasulullah dulu tuh nyawa tantangannya. Bukan kayak kita tantangannya rumah, sawah, mobil, motor gitu. Itu tantangannya, istri gitu. Ada yang nggak boleh sama istrinya. Ada yang rumahnya belum selesai, ada yang kredit kontrakan, ada yang kredit perumahan. Itu tantangannya. Kalau Rasulullah tantangannya adalah nyawa. Nah, kalau kita tantangannya perkara sepele, yaitu dunia. Padahal belum tentu dunia itu kita nikmati. Kenapa banyak saudara kita atau dari kita sibuk siang malam perkara dunia? Tapi kita bisa nikmatin enggak dunia yang kita peroleh 500 juta di bank itu? Enggak nikmatin, kita cuma tahu nominalnya aja ada di bank. Yang duitnya 500 juta, yang duitnya 10 juta makannya sama satu piring. Antum juga sama, makan kolak, makan es sama. Yang gajinya berbeda-beda sama. Gak mungkin antum kuat makan 3 mangkok, 4 mangkok. Nah, maka di sini yang membedakan kita adalah sejauh mana keimanan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya Alhamdulillah, mari kita berniat untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah? Ta'ajjalul hajj, bersegeralah dalam melaksanakan ibadah haji, yakni al-fariidah. Wajibnya haji. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya kalian semua la yadri, enggak ada yang tahu. Dari kalangan kita ini, kata baginda Rasulullah, enggak ada yang tahu ma ya'ridulah, apa yang akan terjadi kepada diri kita. Yang terjadi pada kalian ini enggak akan ada yang tahu. Apakah nanti setelah ini mati, apakah besok mati, atau besok jatuh miskin, atau umurnya yang benar-benar dicabut oleh Allah. Maka ta'ajjalu, kata baginda Rasulullah, bersegeralah. Rasulullah taruhannya nyawa untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, kata Imam Syafi'i, enggak boleh Pak Ustaz menunda ibadah haji. Boleh, kata Imam Syafi'i, tapi harus ada jaminan tahun depan umurnya masih ada, kata Imam Syafi'i. Silahkan Anda menunda, tapi Anda harus punya jaminan tahun depan umurnya masih, atau hartanya masih. Dulu Sayyidina Umar mengirim delegasi. Kalau Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan zakatnya. Jadi orang yang enggak berzakat, yang menentang zakat, yang menentang wajibnya zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Umar, orang yang berharta tapi tidak berhaji itu dulu diperiksa oleh Sayyidina Umar. Jadi semua wilayah kekuasaan ada delegasi dari Sayyidina Umar untuk mencari orang-orang yang kaya yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa? Ditahdir oleh Sayyidina Umar, yang enggak berhaji dihukum. Karena apa? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kalah dengan rumah kita. Aduh Pak Ustaz, saya di rumah masih belum jadi, baru fondasi Pak. Kalau saya mau naik haji tahun ini, aduh, enggak deh. Saya bilang, wah saya nanti aja Pak Ustaz daftar di Indonesia. Kenapa? Istri saya mau main melulu.
Kata istri saya akan egois, masa haji sendiri. Kalau dulu hidup bersama-sama, hari sekarang mah roh haji sendiri. Masa kena rayuan begitu aja nggak kelepek? Belum tentu kalau kita mati istri kita ikut mati, nggak mungkin. Bisa jadi istri kita kawin lah. Pusing Pak Ustad. Uang banyak dari suami kan warisan. Suaminya nggak sempat haji. Rumah selesai dulu, beli sawah dulu, mobil dulu. Namanya istri dapat 1/8 bagian, belum punya anak lagi. Ini cerita ya, cuma sebagai penggugah saja. Nah tiba-tiba si A ini meninggal. Dia orangnya soleh lah, sering ke masjid. Meninggal. Istrinya masih muda, kinyis-kinyis. Harta ada, dapat bagian 1/8, gede 1/8. Suaminya udah 4 tahun 10 bulan, bahkan re-entry. Uangnya banyak banget. Kira-kira pasti itu istrinya banyak yang ngamuk. Dek, kalau ada masalah, ini nomor telepon abang. Bisa jadi itu temennya, teman sekampungnya, sebagiannya ngasih nomor telepon. Kalau ada apa-apa, jangan lupa nih, saya siap menjadi pelabuhan hatimu. Udah digituin, mau dia itu janda, mau dia cari yang berondong, mau dia cari ini, harta ada. Antum udah dikubur, ya udah, tinggal ngeliat doang. Aduh, tahu gini dari dulu saya berhaji, gitu nyesel. Bahkan di Al-Quran, orang yang meninggal itu ya ikhwah menyesal, ingin dihidupkan kembali, minta ya Allah hidupkan kembali walau sedetik. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya nggak pernah ibadah, tapi ketika mati di dalam kubur dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan walau sedetik saja agar saya bisa menambah pundi-pundi amal, tapi yang nggak bisa. Maka dari sekarang apapun harus haji, berzakat, berinfak, sholatnya, puasanya itu harus benar-benar dijaga. Karena belum tentu istri kita doain kita, anak kita doain kita, kalau kita nggak mempersiapkan amal dari sekarang. Salah satu bentuk antum menabung tentang amal ibadah adalah datang ke masjid. Ini merupakan tabungan antum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu ma qaddamu. Kami akan menulis kemana kalian melangkah. Wa atharahum, dan akar-akar yang bekas-bekasnya. Antum misalkan langkah ke masjid, Allah catat. Antum bersujud di sini bekasnya, nanti Allah catat akan menjadi saksi. Maka jangan pernah tinggalin masjid. Antum sibuk dari hari Senin sampai Sabtu bergelut dengan harta, maka malamnya datang ke masjid ini. Ada kajian, makmurin di sini. Biar hidup kita berkah. Kemudian hadis yang berikutnya, man malaka zadan, barang siapa orang yang mempunyai harta berlebih, warahilatan walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Jadi barang siapa yang mempunyai harta banyak, kemudian dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, falam yahujja, dan dia tidak melaksanakan ibadah haji, fala alaih, maka tidak ada pilihan baginya, ayyamuta, kecuali matinya ada dua, Yahudian atau Nasrani. Waliyahudillah. Ini hadis yang Rasulullah sampaikan.
Kalau orang punya harta berlebih, katanya tadi semua ini insya Allah berlebih, tapi dia menunda, walam yahujja, dia tidak berhaji. Fala, apa kata Rasulullah? Fala alaih, maka tidak ada pilihan baginya ayyamuta, kecuali matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Sayyidina Umar mendengar hadis ini, Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin memerintahkan kepada delegasinya untuk mencari orang-orang yang tidak berhaji, karena nanti Sayyidina Umar pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka amirnya sekali lagi amirnya harus berhaji. Kalau nggak berhaji, amir kan sebagai contoh, sebagai pimpinan. Nanti amir bilang, ente haji, Kang Amir udah haji belum? Maka dari itu harus ada niat. Sampai kapan niat dan usahanya? Sampai batas maksimal. Maka dari itu kajian malam ini sebagai pengingat bagi kita bahwa pentingnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya apabila mari kita senantiasa saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tujuannya bukan apa-apa, adalah demi kebaikan kita bersama. Kalau antum sekarang bisa makan pisang bersama, berkumpul bersama, tentu kita ingin masuk surga bersama. Jadi muslim yang baik itu yang ingin saudaranya sama-sama sukses. Kalau perkara dunia, orang masih iri-irian. Yang satunya ingin sukses sendiri, biarin dia nggak sukses. Tapi perkara agama, rata-rata umat muslim ini saling mengajak. Kayak antum ini pasti semuanya diajak oleh pengurus, ayo datang ke masjid gitu. Tapi nggak pernah pengurus mungkin, kerjaan pengurus saya enak sambil Facebookan bisa gitu. Tapi kalau masalah ibadah, semuanya orang berebut, ayo beribadah bersama-sama agar masuk surga bersama-sama. Maka pesan saya terakhir kepada calon haji, niatnya diperbaiki, ilmunya diperbaiki. Jadi antum ini nanti kan hajinya haji tamattu, haji bersenang, berumrah dulu, istirahat, setelah tahallul ganti pakaian, antum diam sambil menunggu tanggal 8. Jadi antum berangkat ke Madinah. Di Madinah ya ritual biasa, datang ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu bukan masjid di Mekah saja. Masjid Nabawi itu juga Masjidil Haram. Saya ditegur sama teman-teman karena bilang Masjidil Haram. Ustaz itu Masjid Nabawi. Itu mah di Indonesia. Kalau di Arab Saudi dikatakan Al-Haramain. Masjid Haram yang dua, yaitu Masjidil Haram yang di Mekah dan Masjidil Haram Masjid Nabawi. Antum ritual biasa di sana, ke Raudhah dan sebagainya. Nah, ke Raudhahnya tersebut kita hanya mengikuti petunjuk Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwasanya antara mimbar dan rumahku ini adalah Raudhah, taman surga. Di situ tempat istijabah. Kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, bukan meminta kepada Rasulullah. Kita kepada Rasulullah hanya bersolawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah wasilah saja, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah, maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu antum tanggal 6, walau alam ya, ini saya kira-kira aja. Tanggal 6 Dzulhijjah antum berangkat menuju Bir Ali, Zulhulaifah atau Miqat. Maka dari rumah antum harus mandi besar sunnah, berpakaian ihram. Jadi utamakan sebelum berihram itu kemaluannya, bulu ketiaknya, kukunya dipotong terlebih dahulu. Kemudian antum melaksanakan
berpakaian itu datang ke Dzulhulaifah atau Bir Ali, kemudian berniat untuk umroh, salat sunnah 2 rakaat dan memperbanyak talbiyah. Jadi jangan memperbanyak selfie-nya, memperbanyak talbiyahnya. Jadi nanti kita ini sedang menuju ke Dzulhulaifah untuk melaksanakan ibadah umroh. Teman-teman, sekarang saya lagi live hindari. Jadi sekarang live gitu kan, masuk ke belakang. Kemudian setelah di sana untuk sholat sunnah 2 rakaat berbanyak talbiyah. Gimana bacanya? Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kapan dipanggilnya? Tadi di dalam surat Al-Hajj. Wa adzin nasi bil hajj. Itu panggilannya. Dan kita penuhi sehingga menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala puji, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Maka itu setelah itu antum sampai di sana, baca doa, masuk masjid, kemudian melaksanakan tawaf. Tawafnya dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Sunnah mencium, tidak bisa sunnah memegang. Tidak bisa memegang, melambaikan tangan. Jadi melambaikan tangan, nggak usah dipicup tangannya. Jadi yang boleh mengecup itu ketika mencium saja. Nah, nggak bisa mencium, memegang. Nggak bisa memegang, cukup melambaikan tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian antum membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dari Hajar Aswad sampai rukun Yaman. Jadi dari Hajar Aswad sampai rukun Yaman. Jadi dari sini sampai sini ini rukun Yamani. Dari sini sampai ke sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh Pak Ustaz, kok di buku doanya beda-beda? Selama doanya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dibaca. Tapi yang paling utama paham artinya. Nah, kalau antum dalam suasana umpel-umpelan, jangan maksain baca doa yang ada di buku sambil jalan gitu kan, di jalan gitu. Kang Baihaqi gitu, maksa baca buku, ditinggal sama amirnya ini, sama dua saudara yang ditinggal ini, hilang gambar. Yang paling sebab kata baginda Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau enggak, antum baca itu habis itu doa dengan bahasa sendiri aja. Ya Allah, kasih saya jodoh yang sholihah. Amin. Pulang langsung menikah. Amin. Nah, setelah itu selesai, 7 putaran berakhir di Hajar Aswad. Antum berjalan menuju Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan ya. Makam Ibrahim itu tempat bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, sunnahnya di belakang itu. Di belakang pas nggak bisa, yang penting lurus nggak bisa nggak apa-apa, agak menceng sedikit nggak apa-apa, itu sunnah. Nah setelah itu minum air zam-zam boleh berdiri.
Karena Rasulullah hanya minum air Zam-Zam yang dalam keadaan berdiri. Boleh berdiri, boleh duduk. Kemudian menuju bukit Sofa, menghadap tuh ke Ka'bah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Baca itu, kemudian selesai doa-doa yang lain. Yang penting ikutin amirnya. Jadi kalau amirnya ayo jalan, jalan lagi. Kemudian di antara lampu hijau dan lampu hijau berikutnya disunahkan berlari-lari kecil. Yang punya istri jangan masa lari, istrinya ketinggalan. Jadi jalan bareng aja sama istrinya. Yang penting gerakan badannya agak berakhir nanti di 7 kali berakhir di Marwah. Nah setelah itu baru bertahallul, potong rambut. Nah sunnahnya itu halal 1 senti. Sunnahnya 1 senti. Saya ini masih 3 senti. Sunnahnya yang 1 senti atau 0 1 senti sunnah. Setelah itu sudah, maka tanggal 8 hari Tarwiyah antum menuju Mina. Hari Tarwiyah itu adalah hari pendistribusian makanan. Dulu Nabiullah Ibrahim pada tanggal 8 Dzulhijjah tersebut nyiapin makanan untuk calon jamaah haji Nabil. Nyiapin makanan. Nah kita ini bukan Nabi, juga harus di hari itu memperbanyak sedekah. Beli air, beli jus, beli kurma, kasih itu orang yang mau jawab ibadah haji, orang jalan kasih. Perbanyak sedekah. Nah tanggal 9 pagi antum setelah subuh pagi menuju ke Arafah, wukuf di Arafah. Gak harus datang ke Jabal Rahmah. Gak harus. Yang harus itu wukuf di Arafah. Gak harus datang ke Masjid An-Namirah. Antum harus ngikutin leadernya. Yang penting wukuf di Arafah, perbanyak di zikir. Tanggal 9 di Arafah setelah Maghrib dilaksanakan bisa di Arafah, bisa nanti di jamaah akhir di Muzdalifah. Antum menuju Muzdalifah, mabit bermalam di sana, mengumpulkan kerikil. Jadi kerikilnya disediain di sana. Yang nafar awal itu 49 kerikilnya. Yang nafar tsani 70 kerikilnya. Kalau nafar awal itu selesai tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau yang nafar tsani itu selesai sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Firman Allah, antum pilih yang tanggal 12 boleh, yang pilih tanggal 13 juga boleh. Nah, setelah dari sana di Muzdalifah, paginya menuju ke Mina tanggal 10 untuk melaksanakan lempar jumroh, yaitu jumroh Aqabah 7 kerikil saja. Setelah itu antum balik lagi ke tenda menunggu kabar kurbannya, damnya udah disembelih atau belum. Sunnahnya kalau sudah disembelih maka kita tahallul awal. Tahallul awal yaitu memotong rambut. Itu sama sunnahnya digundul juga. Nah setelah itu antum boleh berpakaian biasa, tapi tetap yang punya istri nggak boleh istinta, nggak boleh berhubungan. Kalau berhubungan dendanya ontak, nggak ada ontak dendanya sapi. Jadi kalau orang atau kuku nyabut ini dendanya kambing. Nggak ada kambing ya berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Tak bisa itu ngasih makanan orang. Nah itu ilmunya harus benar-benar antum paham. Nah kemudian setelah itu berpakaian biasa tanggal 11 antum lempar jumroh.
Jumroh 1, 2, 3. Di tiang 1 7 lemparan. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya udah nggak usah niat-niat, wah saya mau lempar setan gitu. Matanya setan, bulu setan, nggak ada. Yang penting ritual ngikutin apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nggak boleh sekali 7 kali, Kang Behaki ingat. Nggak boleh 7 kali dan cepat itu nggak boleh. Harus satu. Ini 1, di sini 7, 20. 1. Tadinya tanggal 10 sudah sekali itu 7. Tanggal 11 7. 21. Besoknya tanggal 12 sama 7. Jumlahnya 42 plus tadi yang tanggal 10 yaitu 49. Ini bagi yang nafas awal. Tanggal 12 selesai pulang melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah bisa dilaksanakan tanggal 10 atau setelah jumroh. Bisa dilaksanakan tanggal 12 atau 13. Nah, tawaf ifadah itu wajib, itu rukun daripada haji. Harus dilakuin. Nah, yang 13 nambah lagi 7, 21 plus 49 jumlahnya 70. Nah, setelah antum selesai itu balik ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah sama, harus tawaf 7 kali, kemudian sa'i di Safa Marwah 7 kali. Dan setelah itu antum tahallul, dikatakan tahallul akbar. Boleh setelah itu akad nikah, boleh setelah itu meminang perempuan, boleh setelah itu berhubungan. Kalau setelah tawaful ifadah, maka haji sudah selesai. Jadi intinya antum ilmunya diperbaiki, kemudian ibadah hatinya dan lisannya juga diperbaiki. Dan bagi yang belum haji, ingat tuh hadis tadi daripada baginda Rasulullah. Imam malaka dan warawahilatan falam yahujja alaih ayyamuta yahudiyan aw nasrani. Ada yang tanya? Yang mau haji yang tanya. Yang gak haji juga sudah apa nanya. Kang Al-Baiki mau tanya kan? Kalau nggak nanya, nanti saya mau haji saya tanya. Nanti nanti kalau di sana siapa nanya ke orang Arabnya bingung. nanti Kang Al-Baiki. Ayo langsung, nggak usah malu-malu. Gantian di syuting. Sing duwe TV yo. Assalamualaikum warahmatullahi Itu mainnya di Itu ini harus dicocok lah. Saya mau tanya itu kan pas apa memakai pakaian ihram nggak boleh berjahit. Nah, kalau misal pakai tas kecil kan ada jahitannya, itu masuk membatalkan. Jadi untuk tas kecil, sapu itu adalah alat, bukan pakaian. Jadi beda antara alat dan pakaian. Kalau kain ikhram itu dipakai untuk menutupi aurat, itu yang nggak boleh berjahit. Kalau tas itu alat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu yang diperlukan, maka diperbolehkan bawa tas. Tapi nanti jangan sampai antum ketika tidur selimutan kemulan sarung, karena sarungnya berjahit.
Jadi tetap selimutannya biar aman, selimutan ihramnya, pakaian ihramnya. Paham? Kalau sleeping bag ya. Apa? Sleeping bag. Apa itu? Alas Sleeping bag. Nah, kalau antum masukin, itu kan sleeping bag itu kan kakinya mah masuk di kayak orang itu kan. Nah, maka itu nggak boleh. Jadi di Arab Saudi itu jenengan nggak boleh bawa sleeping bag karena cuacanya panas. Kalau sleeping bag Jadi nanti cukup beli tikar saja di sana, nggak usah bawa tikar dari sini dan sebagainya. Beli tikar di sana aja. Ada lagi? wah sasaran jalan. Boleh pakai mic lah. Jadi kita tawaf, insya Allah kita banyak teman-teman haji. Pengalaman yang kemarin ketika pertama kali datang, salah menjalankan tawafnya katanya sah. Ternyata yang kata di saya, saya tanya sama Ustaz, katanya badan saya tergeser-geser mengakibatkan posisi Ka'bah itu berada di kanan saya. Pengetahuan teman saya itu nggak salah, harusnya Ka'bah selalu ada di sebelah kiri kanan saya. Jadi saya bilang terima kasih karena saya nggak tahu kondisi memang begitu berbesar-besarnya mengakibatkan tubuh saya bergeser dan mengakibatkan Ka'bah ada di sebelah kanan saya. Jadi ini pembelajaran untuk semuanya. Jadi saya pernah mengatakan karena posisi Ka'bah kalau si bahu jadi ada di sebelah kanan saya. Penjelasannya benar. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Nah, perkara memang aturan melaksanakan tawaf itu melawan jarum jam. Nah, adapun ketika melaksanakan tawaf tersebut berjalan ada ilat yang seperti itu, maka itu tidak mengapa, kecuali antum memang jalannya berbalik arah. Jadi kalau berbalik arah, orang semuanya muter ke sini, kita memutar ke sini, nah itu yang batal. Selagi kita berputar ke sini, kemudian karena desak-desakan kita berputar badannya, bukan berputar jalan ke sini, tapi badannya aja berputar, posisi bahu kita, maka itu tidak mengapa, sah ibadah tawafnya. Jadi yang tidak boleh itu disengaja balik arah. Yang berikutnya, nah bagi yang punya istri, misalkan istrinya dalam keadaan haid, ketika datang ke sana, kan harusnya niat itu di mikot. Pas di situ istrinya dalam keadaan haid, ya niat aja, tapi tidak melaksanakan tawaf. Setelah dia suci, baru melaksanakan tawaf. Tidak perlu keluar Mekah lagi, tidak perlu balik ke mikot lagi. Bagi istri yang haid nanti ketika pelaksanaan ibadah haji. Nah, kalau teman-teman nih ketika tawaf, ini Ka'bah nih, mohon maaf, misalkan ini ibarat Ka'bah, antum tawaf dari sini ke sini, sampai Hijr Ismail di sini aja Hijr Ismail melengkung gini, Hijr Ismail, antum kentut, maka keluar wudu dulu, misalkan udah dapat 3
3 putar ini mau dari sini ke sini mau 4. Maka antum mau ngelanginya dari sini lagi. Enggak usah dari sini, terusin. Dimana ketika tadi batal. Begitu juga ketika sa'i di Safa dan Marwah. Jadi mana antum batal, ya mulai dari situ. Atau azan kan kita lagi tawaf, tiba-tiba azan, maka berhenti dulu. Mulainya juga di mana kita ketika itu berhenti. Paham? Ada lagi yang ditanya? Ada lagi. Ya mengenai tawaf, prakteknya kan sama banyak banget sama haji itu banyak teman-teman yang berpendapat bahasanya kalau dalam mazhab Syafi'i disentuh atau menyentuh batal. Tapi sebagian pendapat untuk jamaah haji yang dari Indonesia ketika tawaf itu berkeyakinan semua mazhab benar dan sahih di waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Dan ketika di tawaf itu kita tidak bisa memungkiri kita tidak menyentuh, tapi sering tersentuh dengan wanita. Maka pengalaman saya yang pertama Syafi'i jadi Jadi itu ada 2 pendapat dari kalangan Syafi'i, terutama ulama-ulama Syam. Ulama Syam itu yang dari Suriah, Lebanon, mereka rata-rata bermadzhab Syafi'i. Mereka berpendapat yang aku bilang tadi yang pertama. Jadi ketika ibadah haji itu karena di situ adalah nggak bisa terhindari, maka nggak pindah mata pun ketika bersentuhan yang tidak bersyahwat, maka tidak batal wudhunya. Karena di situ ya dalil itu tadi fattaqullaha mastata'tum. Dalil yang kedua, pendapat yang kedua, pindah mazhab. Caranya bagaimana? Cara wudhunya mengikuti tata cara Imam Maliki. Karena Imam Maliki mengatakan yang bersentuhan dengan perempuan bagi kalangan mazhab Imam Maliki yang tidak bersyahwat maka tidak batal. Nyentuh anak kecil lebih bersyahwat batal. Maka tata cara wudhunya bagaimana? Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i muka cukup dibasuh, tangan diguyur aja air, yang penting mengalir sampai siku. Bagi kalangan atau sebagian kepala saja dari kalangan Syafi'i. Dari kalangan Imam Maliki kalau berwudu itu harus digosok-gosok. Jadi biar airnya masuk ke pori. Muka, tangannya juga digosok-gosok. Setelah digosok-gosok semua, intinya semuanya digosok deh. Kepalanya semua dari depan sampai belakang, balikin lagi. Kakinya juga sama, ketika dicuci harus digosok, enggak sekedar disiram aja. Tapi saya memilih pendapat yang kedua. Jadi pindah ke mazhab Maliki. tidak ada. Enggak, cara wudhunya Jadi tetap batal. apanya? Sentuhan. Ya enggak, kalau mazhab Maliki kan tidak batal. Nah, kalau Imam Syafi'i yang pertama, Imam Syafi'i ada 2 kan batal. Terus yang kedua enggak batal karena ketika itu di makfu ibadah haji enggak usah pindah mazhab. Tapi saya memilih pendapat yang kedua, yaitu pindah mazhab. Antum terserah gitu. Mau tetap di mazhab Syafi'i karena di situ ada darurat, ada seperti itu, ada ilat yang nggak bisa dihindari, silakan. Atau pindah mazhab. Tapi caranya kalau pindah mazhab, tata cara wudhunya seperti halnya saya sebutkan tadi. Berikutnya, Yang lain juga sosial haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah haid tadi.
ini nanti kan kita hajinya haji tamattu. Pertama kali kita melaksanakan umroh. Dan apabila nanti ada seorang akhwat misalkan datang haid, kan otomatis tidak bisa tawaf. Untuk cara menggantikannya apakah setelah tawaf ibadah atau sebelumnya? Jadi begini, nanti ada dua pendapat. Apa pertama maksa haji tamattu. Kalau maksa haji tamattu, pendapat satunya maka harus diganti dengan dam. Diganti dengan dam. Dam itu artinya apa sih? Dam itu darah. Jadi harus mengalirkan darah kambing. Yang pendapat berikutnya diganti sebelum tawaf atau tawafnya. Makanya kenapa haji itu Allah memberikan waktu yang sangat panjang, yaitu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi kenapa? Karena dikhawatirkan seperti itu sehingga orang yang melaksanakan haji tamattu bisa berangkat di bulan Syawal, habis umroh ya bersenang dan senang. Sehingga bagi yang haid kalau waktunya lama masih ada waktu. Nah yang waktunya mepet dari Indonesia yang haji plus itu biasanya itu nggak melaksanakan haji tamattu, tapi melaksanakan haji ifrad. Nah, untuk itu maka teman-teman di sini yang berkeluarga itu harus punya opsi. Jadi misalkan waktunya kan mepet tuh, jadi harus dihitung dari sekarang. Istrinya tersebut, antum kan tahu tuh jadwal istrinya, pasti tahu. Jadi jadwal istrinya tersebut, waktu haidnya kapan, harus dihitung. Nah sehingga antum bisa memilih untuk istrinya, apakah nanti di sana haji qiran, apakah haji ifrad, apakah tetap haji tamattu. Jadi itu harus dijadwal gitu, biar antum nggak mumet nanti. Gimana belum ngurusin ibadah sendiri, masalah istri, gitu kan? Tanya nanti ke pihak travelnya juga sibuk dan sebagainya. Maka beli sekarang harus dihitung. Nah kira-kira ketika itu istri saya dalam haidnya tanggal berapa? Syukur-syukur nggak haid, maka ulama memperbolehkan pil penunda haid. Jadi untuk ibadah haji itu boleh seorang wanita menggunakan pil penunda haid untuk menghindari yang seperti itu. Nah, jadi mungkin ini waktu yang sudah malam ya. Yang lain yang di luar haji ada yang nanya? Ada di luar haji, yang enggak jamaah yang enggak haji, yang mau tanya apa aja? Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah ada doa-doa khusus untuk memantapkan hati untuk berhaji, Pak Ustaz? Saya ini jujur masih memilih apa ya, yang di rumah itu tenang apa rumah gitu loh, masih mantap di tanah ya Pak. Jujur saya. Terima kasih Pak Ustaz. Memang sifat nature manusia cinta terhadap dunia itu memang wajar. Jadi ingin mengumpulkan harta dan sebagainya itu wajar, karena kita sebagai manusia. Iman manusia ini meningkat dan menurun, dia sih coba yang. Adapun imannya para anbiya itu selalu bertambah, tetapi imannya para malaikat itu stabil, nggak naik nggak turun. Antum kalau imannya tinggi bisa melebihi derajatnya malaikat. Maka bagaimana cara memantapkan kita ini untuk lebih bersemangat dalam beribadah? Bukan ibadah haji aja. Salah satunya antum datang ke majelis ilmu kayak begitu. Karena apa?
kita ini butuh nasihat. Saya, jangan dikira saya nggak ngaji. Saya walaupun sering ngasih pengajian, tetap aja saya ngaji, dengerin pengajian. Karena manusia ini butuh nasihat. Jadi sudah memang sudah kodratnya kita ini diciptakan oleh Allah itu bukan manusia yang sempurna, tetap butuh nasihat. Maka antum cara yang paling penting yang pertama itu sering datangi majelis ilmu. Datangi majelis ilmu. Kemudian banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb, wahai Zat yang memelihara kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberi. Perbanyak doa itu. Jadi antum kenapa harus berbanyak ke majelis ilmu? Agar ingat bahwasanya dunia itu rumah yang kita peroleh itu nggak dibawa mati. Kalau orang bawa motor, saya pernah lihat itu di Facebook, yang motornya dikubur bareng orangnya, itu ada kan? Tapi kalau rumah belum ada. Maka kita harus memperbanyak ilmu, memperbanyak datang ke majelis ilmu tersebut agar hati kita ini ada yang ngingetin. Kalau nggak ada yang ngingetin, kita udah bahaya. Bisa jadi kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Maka dari itu, teman-teman ini, selagi kita masih muda, selagi kita masih sehat, diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gunain untuk datang ke majelis ilmu atau mendengarkan tentang majelis zikir dan majelis ilmu. Dan kalau ingin doa itu tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan antum harus ada cita-cita gitu di dalam pikirannya gitu. Jangan haji di nomor 2-in. Jadi kalau haji di nomor 2-in, mau doa apa aja tetap aja. Jadi mau doa yang Rasulullah contoh, yang bukan contoh, tapi tetap rumah belum jadi. Kata istrinya, Mas, omai belum jadi, izin toh. Kita kok Malaysia omai jadi. Kita jangan Taiwan itu omai wes jadi. Mosok toko Korea omai belum jadi. Jadi kalau istri demikian, dia dijawab, ini rumah kan rumah di dunia. Kita ini harus sama-sama mendukung membangun rumah di surga. Seperti itu. Jadi istri itu bagaimana suaminya? Kalau antum sering nasehatin yang baik terhadap istrinya, 99,9% istrinya akan ikut. Yang penting kita ini menjadi uswah dan qudwah. Istri saya dulu, saya tinggalin pengajian, wah marah-marah. Tinggalin terus, waktunya malam minggu, waktunya di rumah, waktunya main gitu. Tinggalin ngaji. Tapi lama-kelamaan dia nyadar bahwasanya mengaji itu penting. Istri yang baik itu merelakan suaminya pergi mengaji dan sebagainya. Alhamdulillah gitu. Ditinggal gitu, semalam di rumah sendirian, saya nginep di masjid mana gitu. Gak pernah dimarahin, malah dikasih bekal. Maka antum ketika ingin merubah diri dan sebagainya, maka pertama jadilah uswah, dan jangan kalah sama istrinya tentang perkara ibadah. Misalkan antum mau berinfak, kata istrinya, jangan dulu lah, buat ini dulu, uangnya jangan diinfakin. Atau antum mau ngasih orang tuanya, 2 juta kan istrinya, Mas, ini harus dikei loh, ibu gue, saya itu, maksud saya harus diwai, oh ya wes tidak mono, berarti sama kalah. Maka harus tetap pendiriannya dalam perkara kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan bagi teman
haji, kalau besok ada waktu, kami membuka manasik haji di Masjid Tewon, yang hati teman-teman. Besok kalau ada waktu hadir, biar ilmu tentang hajinya mantap. Jadi yang menyebabkan membayar dam fidyah itu apa aja? Apa perbedaannya dam? Apa perbedaannya fidyah? Itu apa aja perbedaannya? Apa perbedaannya ifrad, haji qiran, haji tamattu, tata caranya bagaimana? Besok hadir. Kalau mau belajar ilmunya, gak usah malu. Besok teman-teman juga hadir semua. Saya juga udah ngomong ke teman-teman yang belajar, yang ikut ke Meta Travel atau yang ikut di Airwan Travel, hadir. Karena pas saya melihat kemarin dari Airwan Travel udah maksimal. Maka dari itu, jangan gak usah pakai uang, nggak enak lah. Misalnya ini dari Meta Travel, siapa enak. Untuk urusan ilmu, haji itu pilihan. Travel itu adalah wasilah. Antum mau lewat mana aja terserah. Nah besok ini terakhir, yang daftar Meta Travel itu besok ini yang ketiga. Bagi teman-teman besok hadir, gitu. Saya harap hadir, gitu. Biar tahu ilmunya. Jangan sampai di sana jangan blunder. Wah, kemarin nggak ada manasinya nggak maksimal dan sebagainya, gitu. Nah sekarang saya buat kesempatan besok jam 1 sampai jam 4 kita adain manasik umum. Jadi yang mau haji maupun yang berniat tahun depan silakan datang. Niatnya tolabul ilmi. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu tuh kemarin. Alhamdulillah, acara telah selesai. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Paten iki, paten wae lah, wis kok.